Ya, puji Tuhan, lagu-lagu baru walaupun belum hafal, belum pernah dengar, tapi syairnya sungguh menyentuh hati Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan berkata, nyanyikanlah selalu nyanyian-nyanyian baru ya. Jadi itu perlu saudara-saudara untuk memotivasi kita ya, untuk kita tetap setia melayani Tuhan. Kita akan melihat ciri-ciri anak Tuhan, apa sih ciri-ciri anak Tuhan. Kita akan melihat hari ini dari firman Tuhan yang diambil dari Markus 10 ayat 45. Ya, kita lihat, kita baca sama-sama. Ya, hari ini tidak PowerPoint, tapi kita khotbah seperti tempo dulu, manual, saudara-saudara. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Katakan amin. Menarik kita belajar dari guru kita yang sering murid-muridnya katakan dia adalah guru, dia adalah rabi, dia adalah Tuhan, dia adalah yaitu imam dan sebagainya dan sebagainya. Kita belajar saudara, sehingga ke depan kita diberkati Tuhan dan kita jangan gagal paham akan firman Tuhan itu, sehingga berkat Tuhan selalu mengalir di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Katakan amin. Ya, jadi firman Tuhan itu sederhana sekali untuk kita diberkati saudara-saudara ya. Jadi kita lihat dulu ciri-ciri pelayanan Yesus. Dikatakan di sini, Yesus itu, Tuhan itu lebih senang melayani daripada dilayani. Jadi dia lebih senang melayani daripada dilayani, karena dia katakan yang melayani itu lebih besar dari yang dilayani. Kalau dalam konteks dunia, seorang hamba melayani tuannya yang lebih besar, hamba lebih kecil. Tetapi di dalam konteks kerajaan Allah, hamba yang melayani itu lebih besar daripada yang dilayani. Jadi ciri pertama dari anak Tuhan sebagai orang benar adalah lebih senang melayani. Senggol kiri kananmu, lebih senang melayani. Jangan senang dilayani, senang melayani ya. Saya melihat persiapan kita di apa itu, banyak melayani, dipersiapkan, dirapikan, melayani saudara. Itu juga melayani untuk ibadah kita sore nanti. Saya ingatkan, jangan ada yang tidak hadir ya. Ini kita pesta ya. Tahu pesta itu? Pesta itu kita pesta kasih. Pesta itu dalam bahasa Yunani ada, pesta itu adalah cinta, kasih ya. Pesta itu P-nya Philia ya. E-nya Eros, S-nya Storge, T-nya Telo, A-nya Agape. Jadi kita pesta nanti, pesta sukacita, cinta kepada Tuhan, kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, nanti kita di pesta itu pesta pentahbisan gereja kita semua hadir. Jangan ada yang terlambat. Ini spesial.
Ya. Jadi senang melayani. Ya. Kembali kepada firman Tuhan. Jadi ciri pertama orang benar itu adalah senang melayani. Walaupun Yesus dipanggil murid-muridnya sebagai rabi, dipanggil murid-muridnya sebagai guru, dipanggil murid-muridnya sebagai raja, dipanggil murid-muridnya sebagai Tuhan, tapi dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Itulah ciri pertama dari anak-anak Tuhan, ya. Dan dari kehidupan setiap kita yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, mari terapkan ini. Lebih senang melayani daripada dilayani. Kemudian yang kedua dikatakan, saudara-saudara lihat, ya, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ciri yang kedua dari anak-anak Tuhan yaitu, saudara-saudara, lebih senang memberi daripada menerima. Lebih senang memberkati daripada diberkati. Karena tak kala kita memberkati, maka berkat yang kita terima pasti dari langit. Artinya mujizat-mujizat terjadi. Nggak boleh pelit, nggak boleh kikir. Jadi terapkan di dalam kehidupanmu, senang memberi. Yesus memberi seluruh hidupnya untuk kita. Bahkan nyawanya dia beri untuk menebus dosa kita. Darahnya yang mulia dia curahkan di bukit Kalvari sebagai korban anak domba Allah untuk menebus kita. Jadi dia memberi seluruh eksistensinya, seluruh kemampuannya, seluruh kapasitasnya, seluruh hidupnya dia persembahkan untuk kita. Jadi dia lebih senang memberi. Itulah Tuhan kita Bapa kekasih dalam Kristus. Memberi itu artinya memberkati, ya. Kisah 20 kita lihat, ya, ayat 35. Perhatikan, ini penting soal memberkati. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Dia sendiri telah mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, ya, adalah lebih berbahagia. Wow, katakan wow. Wow, ini masuk ke wow. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberkati daripada diberkati. Karena tak kala kita memberkati, maka yang di atas kita akan memberkati kita. Katakan amin. Jadi lebih senang memberi. Mental kita adalah mental memberi. Nah, kalau dua sifat ini ada dalam diri kita, kita tidak akan pernah kekurangan. Apalagi memberi kepada Tuhan, tidak akan pernah kekurangan. Jadi saya ulangi, ciri dari orang-orang benar ada dua, yaitu lebih senang melayani daripada dilayani, lebih senang memberkati daripada diberkati.
untuk bisa melakukan dua hal ini harus cinta firman Tuhan. Katakan cinta firman Tuhan. Cinta firman Tuhan itu seperti apa sih? Seperti apa sih cinta firman Tuhan itu? Nah, cinta firman Tuhan itu artinya Bapak Ibu selidiki firman Tuhan itu setiap hari, baca setiap hari. Jangan pernah lalai. Di dalam firman ini ada kuasa. Di dalam Injil ini ada kuasa Allah yang melakukan segala perkara, dapat menyelesaikan segala masalah kita. Jadi kita harus cinta firman. Katakan kiri kananmu, cinta firman. Ya, kita harus belajar dari orang Berea. Ya, kita lihat orang Berea itu bagaimana, saudara-saudara. Kisah 17. Next. Kisah 17, 10-11. Kita lihat, saudara-saudara. Ini orang Berea hebat sekali. Ya. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Perhatikan. Ya. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu, di Berea maksudnya. Orang-orang Yahudi di kota Berea itu lebih baik hatinya. Wow. Ya, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Perhatikan, orang Tesalonika itu terkenal, saudara-saudara, imannya yang hebat. Bahkan tentang hari kiamat sudah mereka ketahui, karena begitu tingginya pengajaran di sana diajarkan oleh Rasul Paulus. Tetapi Alkitab berkata orang Berea lebih hebat, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati dan setiap hari. Setiap hari. Tidak ada absen. Senggol kiri kanan tidak boleh absen dari firman Tuhan. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi kita terus belajar firman Tuhan, membaca, saudara-saudara. Kadang kita baca mungkin hanya satu pasal satu hari, saudara-saudara. Ya, kalau ada yang tidak mengerti kurang jelas, ulangi baca ayatnya. Mungkin 2 kali, sehingga ada pencerahan, saudara-saudara. Ya, jadi orang Berea itu senang. Kalau senang itu apa artinya senang itu? Suka firman Tuhan, senang firman Tuhan. Karena senang firman Tuhan, tak kala dia tidak baca satu hari, oh dia seperti ada kekurangan. Jadi kalau kita belum baca firman Tuhan sekali dalam satu hari, sepertinya ada yang membuat kita gelisah. Saya ada gelisah, ada apa belum kurang? Oh, belum baca firman Tuhan. Kalau kita baca, sejahtera lagi. Jadi firman Tuhan itu di dalamnya ada kuasa Allah yang membangkitkan semangat kita untuk terus melayani. Jadi belajar dari orang Berea, senang, suka. Di sini ada 2 saya catat orang Berea ini.
menerima firman Allah dengan senang hati, gembira, happy. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan harus gembira, senang, sehingga kita tidak gagal paham. Pengajaran-pengajaran yang disampaikan di gereja kita, yakini itu akan membawa kita ke jalan yang benar, dan Tuhan akan terus memberkati. Saya ingatkan saudara, jangan saudara terpengaruh dengan khotbah-khotbah di YouTube. Banyak yang salah hanya mencari follower, saudara. Jangan terpengaruh, lakukan firman Tuhan. Walaupun ada mengatakan ini, begini, tidak usah terpengaruh. Firman Tuhan itu tidak boleh, tidak akan bisa digagalkan oleh khotbah-pengkhotbah di era abad 21 ini. Jadi ini tidak bisa dibatalkan, tidak bisa digagalkan, saudara-saudara. Kalaupun ada pengkhotbah mengatakan begini, begitu, Alkitab ini tidak bisa digagalkan oleh siapapun, apalagi di era abad 21 ini. Kalau Tuhan mau merubah firman Tuhan ini, tidak kita lakukan, sudah dirubah Tuhan pada abad ketiga. Sebelum konsilia Nisea, saudara-saudara, sudah digagalkan oleh Tuhan. Tetapi apakah mungkin tahun 2021 ini firman Tuhan yang sudah 6.000 tahun hampir usianya bisa digagalkan oleh manusia? Lakukan seluruh kebenaran di sini tak kalian kau lakukan, maka Tuhan akan memberkati. Jangan terpengaruh dengan firman Tuhan yang disampaikan di YouTube, saudara. Ini saya ingatkan supaya kita terus diberkati Tuhan, dan pada saat Tuhan datang nanti kita ikut terangkat ke dalam angkasa yang permai. Katakan amin. Ya. Manusia sekarang tidak bisa menggagalkan firman Tuhan itu dengan khotbah-khotbah yang dianalisa dengan akal sehat. Firman Tuhan ini harus kita analisa dengan tuntunan Roh Kudus. Ada dua saudara-saudara yang saya menarik perhatikan dari sidang jemaat di Berea. Mereka menerima firman dengan senang hati, kemudian menyelidiki kitab suci tiap hari. Menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Setiap hari. Jadi setiap hari harus baca. Ada amin? Kalau setiap hari kita baca firman Tuhan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Pada saat kita di kantor, pada saat kita bekerja, pada saat kita di kendaraan, pada saat kita di rumah, pada saat saudara memasak, dimanapun saudara berada, pasti damai sejahtera Allah itu yang melampaui akal ada menyertai dan menaungi kita, kekasih dan orang-orang yang menyelidiki firman Allah setiap hari. Alkitab katakan perjalanan hidupnya berhasil. Jadi orang yang setiap hari baca firman Tuhan, perjalanan hidupnya berhasil. Orang yang setiap hari membaca firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, Alkitab katakan ia adalah orang yang beruntung. Enak sekali, saudara. Jadi sebenarnya untuk kita hidup sejahtera, ya,
untuk kita hidup berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan dan selalu gembira, ya. Alkitab itu memberi penjelasan yang sederhana sekali, ya. Seperti tadi di dalam Markus hanya dua, lebih senang melayani, lebih senang memberkati. Kita lihat di dalam, yaitu Yosua. Next, Yosua. Ya, kita lihat di dalam Yosua, kita baca saudara-saudara. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Nah, ini kitab kita ini disebut Taurat. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya, merenungkan itu artinya kita membacanya dengan tenang, tidak gopo-gopo, tidak buru-buru, rileks, saudara, tenang, ya, di dalam suasana menghadap hadirat Tuhan. Jadi kalau saudara pegang Alkitabmu itu, saudara harus berprinsip saudara sedang berhadapan dengan Tuhan, ada di dewan musyawarah Tuhan, mendengar firman-Nya. Karena Alkitab berkata, adakah engkau di dalam dewan musyawarah Tuhan mendengar firman-Nya? Kalau engkau ada di dewan musyawarah Tuhan mendengarkan firman-Nya, maka engkau akan membawa orang-orang tidak benar itu menjadi orang benar. Artinya kita menjadi saksi yang hidup. Jadi baca firman Tuhan itu pribadi, doa pribadi, itu kita ada di dewan musyawarah, mendengar suara Tuhan yang ngomong kepada kita. Nah, kalau saya doa pribadi lebih banyak saya biar dia begini, ngomonglah Tuhan, ngomonglah Tuhan. Kadang-kadang ditanamkan di hati, ditaruh di pikiran. Ada ide-ide cemerlang yang ditanamkan di hati. Kadang-kadang kita bisa dengar di telinga jasmani, bisa jadi seperti suara manusia kita dengarnya. Bakal kita ada duduk bersahaja di dewan musyawarah Tuhan. Ya, kita lanjut. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya saudara-saudara, setiap hari tidak ada kesempatanmu pagi untuk yaitu membaca firman Tuhan. Harus usahakan malam. Artinya tiap hari harus baca firman Tuhan. Tiap hari harus pegang Alkitabmu itu. Karena Alkitab kita ini adalah firman Allah yang tertulis. Jadi firman Allah itu tiga. Ya. Firman Allah itu tiga. Yaitu pertama Logos. Logos itu artinya firman Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi Logos itu adalah firman Allah yang hidup, yaitu Logos. Bahasa Yunani, bukan grek, anggur bukan, grape. Firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab. Tidak boleh lagi kita tambah, tidak boleh lagi kita kurang, tidak boleh lagi kita katakan begini penafsirannya, begitu penafsirannya, sehingga membuat orang bingung. Tidak bisa. Ini tidak bisa kita batalkan. Grafik firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab. Jadi Alkitab itu, saudara belum bisa peka bertemu dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, belum bisa ditanamkan di hatimu, engkau bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka belajarlah engkau
mengenai firman Tuhan yang datang dari Grafe, dari Alkitab. Baca Alkitab setiap hari. Renungkan siang dan malam. Dan yang ketiga, nah, firman Tuhan itu yang ketiga, yang pertama tadi apa? Logos. Ya. Grafe. Ketiga rema. Rema ini adalah firman Allah yang diwejantahkan di pikiran kita, diilhamkan di pikiran kita, sehingga kita menyampaikannya bisa melalui penglihatan, bisa melalui nubuatan. Jadi ada rema, diremakan. Jadi rema itu adalah firman Allah yang diwejawantahkan oleh Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, sehingga kita mengerti, oh ini maksud Tuhan atas peristiwa kemarin. Nah, oh ini maksud Tuhan atas peristiwa 2 bulan yang lalu. Kita diremakan oleh Tuhan. Dan juga diremakan akan peristiwa yang akan datang. Orang belum tahu, tapi kita sudah tahu peristiwa yang akan datang. Kita lebih hebat daripada paranormal, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Itulah rema. Dan itu juga bertumbuh. Jadi saya ulangi, firman Tuhan itu ada 3. Ya. Logos, Grafe, dan rema. Grafe itu Alkitab kita, firman Allah yang tertulis. Kembali kepada ayat 8. Akan kita akhiri waktu. Tidak ada ayat kunci hari ini karena tidak PowerPoint. Ya, perhatikan. Ya. Orang yang menyelidiki firman Allah setiap hari, Alkitab katakan ada 2 hal yang didapat. Perjalanan hidupnya berhasil. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak sesuai dengan yang tertulis dalam, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Katakan wow. Jadi orang yang merenungkan firman Allah siang dan malam, perjalanan hidupnya berhasil. Berhasil di sini artinya sukses. Jadi kita menjadi orang Kristen yang sukses. Katakan sukses. Siapa yang senang mau jadi orang sukses? Lambaikan tangan. Ya semua kita sedanglah. Sukses itu tidak mesti kaya raya. Sukses itu mencapai apa yang kita rindukan, apa yang kita cita-citakan. Sukses itu berbeda bagi setiap orang. Beda suksesnya saya dengan suksesnya yaitu Nathanael, beda walaupun kami satu keluarga. Suksesnya saya dengan suksesnya Theo beda walaupun kami satu keluarga. Suksesnya saya dengan suksesnya Ibu Marta beda. Bagi Ibu Marta sukses, dia dapat suami, sudah sukses, dia dapat suami, punya anak, punya cucu, punya mantu, itu sukses bagi wanita, bagi Ibu Marta. Tapi bagi saya suksesnya bukan itu. Jadi beda suksesnya. Tapi Alkitab berkata, setiap orang yang merenungkan firman Allah day and night, dikatakan hidupnya berhasil. Dan yang kedua dikatakan, setiap orang yang merenungkan firman Allah siang dan malam, hidupnya beruntung.
Beruntung itu dalam kamus bahasa Indonesia diambil dari kata berbahagia. Jadi orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, orang yang menyelidiki firman Tuhan siang dan malam, hidupnya berbahagia. Mau berbahagia? Ya kuncinya simpel aja. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Minta rema dari Tuhan sehingga kau tidak dipengaruhi orang lain, ya. Tidak terpengaruh dengan khotbah-khotbah itu, saudara-saudara. Dipengaruhi orang lain, ya. Tidak terpengaruh dengan khotbah-khotbah itu, saudara-saudara. Ya. Pengajaran itu, saya katakan bukan mengagung-agungkan itu, pengajaran itu sungguh-sungguh luar biasa, sempurna. Menuju kepada kesempurnaan. Karena tujuan akhir kita bukan hanya berbicara tentang pertobatan, baptisan, pernikahan, tapi kita berbicara tentang masa yang akan datang, kedatangan Tuhan kalian. Jadi pengajaran hidup itu, tekunlah Bapak Ibu, karena pengajaran hidup itu adalah Alkitabiah. Yang kedua tadi beruntung, berbahagia. Jadi kembali kepada ayat emas kita, Tuhan kita lebih senang melayani daripada dilayani, lebih senang memberi daripada menerima. Kita pun sebagai pengikutnya, yang kita katakan dia adalah Tuhan kita, yang kita katakan dia adalah guru kita, rabi kita, raja kita, mari kita melayani Tuhan dengan ciri-ciri Markus 10 ayat 45 ini. Kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sohir singa kami undang ke depan untuk memimpin kita dalam penyembahan.